Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Alfida, NIM 5170411026 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi desain interface tentang aspek kognitif dan manipulasi langsung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Interface dengan dosen pengajar Bapak Yoga Syahriah, Eskom Mkom. Apa itu direct manipulation atau manipulasi langsung? Manipulasi langsung adalah interaksi manusia dengan komputer yang melibatkan representasi gaya kontinu, objek kepentingan, dan cepat, reversibel, kenaikan tindakan, dan umpan balik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna untuk secara langsung memanipulasi objek disajikan kepada mereka menggunakan tindakan yang sesuai setidaknya longgar ke dunia fisik. Aspek kognitif. Aspek kognitif ada dua, yaitu aspek jarak dan aspek keterlibatan atau engagement. Aspek jarak. Aspek pertama menyatakan bahwa directness menunjukkan jarak antara yang dipikirkan oleh pengguna dengan kebutuhan fisik dari sistem yang digunakan. Kemudian aspek keterlibatan. Aspek kedua menyatakan bahwa directness berurusan dengan perasaan keterlibatan atau engagement secara kualitatif. Tiga fase yang ada pada manipulasi langsung. Fase pertama yaitu fase bebas, yakni fase sebelum pengguna melakukan suatu tindakan. Kedua, fase aktivasi, yakni fase ketika pengguna mulai melakukan penggeseran. Ketiga, fase penghentian, yakni fase setelah pengguna melepas tombol mouse. Penerapan manipulasi langsung dalam berbagai bidang. Pertama, kontrol proses. Suatu proses kegiatan yang ditampilkan pada layar komputer sehingga memudahkan operator dan memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Kedua, editor teks merupakan pengolahan data yang memberikan kemudahan kepada pengguna sehingga memberikan hasil cetakan yang ditampilkan pada layar seperti yang diharapkan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah simulator, merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem dan dapat dipelajari, yang pada akhirnya memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat adalah perancangan berbasis komputer, program aplikasi yang dapat melakukan perancangan suatu sistem. Contoh, program AutoCAD yang dapat merancang model pesawat atau pemetaan suatu daerah dalam pendistribusian PLN atau pemetaan terhadap wilayah beresiko bencana. Beberapa contoh sistem manipulasi langsung, yaitu yang pertama, command line versus display editor versus word processor. 1. Pada 1980-an, mengedit teks dilakukan dengan bahasa perintah berorientasi baris. 2. Dengan display editor
kinerja meningkat dan waktu belajar berkurang. 3. Awal 1990-an, word processor bersifat WYSIWYG diperkenalkan. Kemudian yang kedua, teknologi yang diturunkan dari pengolah kata. 1. Desktop publishing software, misalnya Adobe PageMaker dan Corel Ventura. 2. Slide presentation software, misalnya Microsoft PowerPoint. 3. Grammar checker, misalnya pada Microsoft Office. Kemudian yang ketiga adalah beberapa kelebihan WYSIWYG word processor. 1. Menampilkan sehalaman penuh teks. Kedua, menampilkan aksi kursor yang terlihat. 3. Memberikan respon dan tampilan yang cepat. Lalu yang ketiga adalah spreadsheet. 1. Lembar kerja yang menampilkan data yang dapat dimanipulasi dalam bentuk kolom dan baris. 2. Mendukung formula makro dan grafik. Kemudian contohnya adalah VisiCalc, Microsoft Excel, Lotus 123 dan Lotus Improve. 4. Video games. 1. Bidang aksi visual yang membangkitkan minat. 2. Perintah berupa aksi fisik dan hasilnya langsung terlihat. 3. Game komersial pertama yaitu Pong atau Atari. 4. Kini berkembang pada PC maupun mesin game seperti PlayStation, bahkan handphone. Kelima, spatial data management. 1. Representasi spesial dalam bentuk peta. 2. Digunakan dalam sistem informasi geografis atau GIS. Contohnya ArcView GIS dari Esri dan INC. Kemudian yang terakhir adalah Office Automation. 1. Sistem Office Automation dewasa ini menggunakan prinsip-prinsip manipulasi langsung. Contohnya GUI. Contoh GUI yaitu Windows dan Mac OS. Keuntungan yang ada pada manipulasi langsung. 1. Mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. 2. Mengurangi waktu pembelajaran dan memberikan tantangan untuk eksploitasi pekerjaan yang nyata. 3. Penampilan visual yang bagus dan mudah dioperasikan. 4. Tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Untuk kerugian dari manipulasi langsung yaitu 1. Memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. 2. Memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi. 3. Memerlukan piranti masukan seperti mouse dan lain-lain. 4. Memerlukan rancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Referensi. Untuk referensi materi yang saya sampaikan, saya mengambil dari 2 blog tersebut. Apabila ada yang kurang paham dari materi yang saya sampaikan, bisa langsung dicek pada blog tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.